Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Senja ingin mempresentasikan tentang tugas akhir kami dalam memenuhi tugas yang sedang kami ambil pada mata kuliah analisis pemrograman pangkal lunak. Di sini kami membuat suatu rancangan aplikasi yang berguna untuk suatu usaha restoran pada masa pandemi saat ini. Di sini kami memberikan judul tentang tugas akhir kami yaitu sebagai berikut. Tugas akhir kami berjudul Sistem Pemesanan Makanan dan Minuman Restoran Berbasis Mobile yang dibuat oleh kelompok Senja. Kelompok Senja ini beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Angga Yudi Kurniawan dengan NPM 18312164 dari Prodi Informatika. Yang kedua dari rekan saya yang bernama Ricky Firmansyah. Yang ketiga ada Ramadhani Dwi Putra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian bab 1 dan bab 2. Mari kita simak. Bab 1. Di bab 1 ini kita membahas tentang pendahuluan. Jadi, pendahuluan ini kita membahas tentang cerita bagaimana dan ide apa yang membelakangi kami membuat aplikasi tersebut. Ini pada zaman sekarang itu manusia menginginkan sesuatu yang mudah, cepat, dan tanpa perlu keluar rumah. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka setiap usaha memikirkan suatu ide atau terobosan atau inovasi untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor lain dan untuk mengembangkan suatu usaha yang mereka bangun dan untuk bertahan di zaman modernisasi seperti ini. Maka dari itu, kami selaku mahasiswa informatika dengan sesuai jurusan kami memiliki suatu ide untuk para pemilik usaha dengan melakukan atau membuat sistem pemesanan berbasis mobile. Mengapa kami memilih mobile sebagai objek utama atau perangkat yang kami gunakan untuk tugas akhir ini? Karena setiap orang pada zaman sekarang tuh memiliki yang namanya gawai atau Android atau smartphone. Jadi kami memanfaatkan dari smartphone tersebut yang sudah banyak digunakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia bahkan dunia. Jadi kami dari situ memanfaatkan suatu Android tersebut untuk mengembangkan suatu usaha dan untuk meningkatkan penjualan para pengusaha pada bidang kuliner. Lanjut, selanjutnya kita membahas tentang latar belakang. Pengembangan aplikasi ini memiliki titik acuan untuk membuat aplikasi tersebut, dan kami memiliki titik acuan sebagai berikut. Itu pertama untuk memudahkan pelanggan dalam pemesanan makanan atau minuman. Lalu yang kedua untuk meningkatkan omset penjualan dalam situasi seperti pandemi ini. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tidak melakukan aktivitas di luar, melakukan social distancing, menjaga kebersihan. Nah, dari situlah yang membuat kami memikirkan suatu apa yang bisa kami buat dan apa yang bisa kami rancangkan untuk membantu usaha-usaha atau UMKM yang sedang berkembang, yang ibarat kata baru ingin berdiri di saat situasi seperti ini. Jadi kami menyarankan atau merancang suatu aplikasi yang berbasis mobile. Lalu yang ketiga itu untuk mengembangkan usaha di era digital. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang teknologi semakin berkembang dengan pesat dan sekarang semua serba online. Jadi untuk saat ini kami ingin membantu usaha-usaha kecil agar bisa bertahan di era digitalisasi seperti ini. Lalu lanjut, batasan masalah. Di sini kami selaku pengembang aplikasi menyadari bahwa aplikasi kami ini masih kurang sempurna dan masih banyak kekurangan. Jadi di sini saya akan membahas tentang batasan apa saja yang ada pada aplikasi ini dan yang saya presentasikan tersebut. Yaitu aplikasi ini masih belum bisa menerima pesanan di luar kota.
Kenapa begitu? Karena kami ingin titik fokusnya kepada lokal wilayah terlebih dahulu. Jika pada lokal wilayah tersebut sudah berkembang dengan baik, aplikasi ini bisa diterima dan bisa dikatakan sempurna, baru kami akan mulai mengembangkan lebih jauh lagi, mungkin bisa menerima dari seluruh Indonesia. Dan pembatasan yang kedua itu kami tidak membahas tentang pembayaran secara online. Jadi kami harus masih membatasi dan masih melakukan pembayaran secara COD melalui kurir yang mengantarkan barang atau makanan tersebut ke rumah Anda. Selanjutnya, manfaat. Setiap aplikasi itu ada manfaat, dan aplikasi ini memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu memudahkan pelanggan dalam memesan makanan, dan kedua itu memudahkan pelayanan. Yang ketiga itu mempercepat pemesanan makanan. Lanjut kita ke tujuan. Tujuan aplikasi dibuat itu kami ingin agar membuat pelanggan itu semakin nyaman dalam pelayanan. Jadi pelayanan maupun offline, online, kami harap itu bisa membuat nyaman pelanggan. Terus yang kedua itu untuk mengurangi antrian pelanggan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mengikuti aturan pemerintah, tidak melakukan social distancing, maka aplikasi ini sangat bagus untuk mengurangi antrian pelanggan dalam memesan. Ibarat kata kita punya usaha yang sudah berkembang, pelanggannya semakin banyak, karena antrian juga semakin panjang. Nah, jadi dengan ada aplikasi ini, saya harap dan saya bisa mengurangi antrian pelanggan dengan melakukan pesanan online terlebih dahulu. Yang ketiga itu untuk memudahkan para pegawai dalam melayani pelanggan. Nah, jadi aplikasi ini tidak berimbas positif bagi customer saja, bagi pemilik toko dan pelanggan pun ada manfaatnya, yaitu pelanggan tidak perlu tenaga ekstra untuk melayani pelanggan. Jadi dia hanya menunggu pesanan dari customer, lalu dia membuatkan pesanan tersebut, lalu mengantarkan melalui jasa kurir atau Gojek. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2. Nah, apa saja sih yang ada di bab 2 tersebut? Mari kita simak. Di bab 2 ini ada tentang metode yang kami gunakan atau metode penelitian yang kami gunakan. Ada sebagai berikut. Ya, penelitian kami itu berbentuk studi kasus. Yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan atau yang lebih dikenal dengan Research and Developer atau disingkat dengan R&D. Metode dalam proses pengembangan perangkat lunak menulis mengimplementasikan metode Agile dengan menerapkan model Rapid Application Developer atau RAD dan alat pemodelan sistem adalah Unified Modeling Language atau UML. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada bagian pelayanan, dapur, dan kasir. Lalu diobservasi dilakukanlah untuk melihat secara langsung kegiatan pelayanan dan di restoran dalam mempelajari dokumen yang selama ini digunakan untuk melakukan aktivitas pelayanan dan pemesanan makanan dan minuman di restoran. Jadi saya perjelas atau saya ambil intinya saja. Jadi metode yang kami gunakan itu yang pertama kami melakukan studi kasus. Kita langsung ke tempat atau ke tokonya, lalu kami mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dari bagian pelayanan, dapur, kasir. Setelah dari wawancara tersebut, kami melakukan observasi secara langsung agar kami melihat kegiatan atau pelayanan di restoran. Dan setelah kami lihat dan kami observasi, kami mempelajari dokumen yang selama ini digunakan untuk melakukan aktivitas pelayanan dan pemesanan makanan dan minuman di restoran tersebut. Nah, berikutlah metode yang kami gunakan dan saya jelaskan. Seperti itulah metode yang kami gunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ricky Firmansyah dengan NPM 18312152 IF 18A. Pada bab 3 saya akan menjelaskan mengenai aktivitas diagram.
Aktivitas diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Diagram aktivitas memiliki komponen dengan bentuk tertentu dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarahkan urutan aktivitas yang terjadi dari awal sampai akhir. Yang perlu diperhatikan yaitu diagram aktivitas bukan menggambarkan aktivitas sistem yang dilakukan oleh aktor, tetapi menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Activity pemesanan. Dalam diagram aktivitas di sini terdapat 3 aktor, yaitu pelayanan, sistem, dan dapur. Nah, pencatatan pesanan oleh konsumen dimulai dari konsumen dengan memilih menu yang diinginkan dari daftar menu yang tersedia. Pelayan menginputkan menu sesuai dengan yang diminta oleh konsumen, beserta dengan nomor meja, tempat duduk konsumen. Setelah menu selesai diinputkan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, maka pelayan melakukan submit pada aplikasi. Setelah berhasil melakukan submit, maka secara otomatis data menu yang dipesan akan ditampilkan pada bagian dapur sesuai dengan nomor meja di mana konsumen tersebut duduk. Melalui daftar menu tersebut, bagian dapur menyiapkan menu sesuai dengan nomor antrian pesanan. Setelah menu selesai dibuatkan, maka bagian dapur tinggal mengeklik data menu untuk mengupdate data tersebut sebagai bukti kalau pesanan tersebut telah disediakan. Ya, selanjutnya yaitu activity pembayaran. Kasir menampilkan daftar menu pesanan konsumen dengan menanyakan nomor meja tempat konsumen duduk. Setelah data meja dipilih, maka sistem akan menampilkan data menu sesuai dengan nomor meja tersebut. Secara otomatis, sistem akan menampilkan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen. Setelah dilakukan pembayaran, maka kasir melakukan submit terhadap nomor meja tersebut dan data pesanan dari nomor meja tersebut akan dikosongkan kembali dan digunakan untuk konsumen berikutnya. Selanjutnya yaitu diagram hubungan entitas, yaitu suatu dokumentasi data dengan mengidentifikasi entitas data dan memperhatikan hubungan yang ada di antara entitas tersebut. Dalam hal ini, saya menggunakan permodelan diagram hubungan entitas ini untuk menggambarkan hubungan antara simpanan data di dalam rancangan sistem yang diusulkan. Tabel user terhubung dengan tabel master pesanan one to many, tabel master pesanan terhubung dengan tabel pesanan one to many, tabel menu terhubung dengan tabel pesanan one to many, dan tabel kategori terhubung dengan tabel menu one to many. Dan yang terakhir yaitu use case. Use case diagram sistem pelayanan makanan dan minuman berbasis mobile terdiri dari admin, dapur, kasir, dan pelayan. Aktor admin bertugas untuk memanajemen aplikasi secara keseluruhan. Aktor dapur bertugas memproses setiap menu yang telah dipesan oleh konsumen. Aktor pelayan melakukan pencatatan pesanan menggunakan perangkat mobile, sedangkan aktor kasir bertugas menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan pesanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk bab 4 dan bab 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bagian bab 5 yaitu implementasi program atau yang biasa saya sebut juga rancangan antarmuka. Ini merupakan bagian yang paling penting dari merancang sistem. Biasanya hal tersebut juga merupakan bagian yang paling sulit karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi 3 persyaratan sebuah antarmuka, yaitu sederhana, lengkap, dan harus memiliki kinerja yang cepat. Antarmuka menjelaskan sekumpulan objek-objek dan operasi-operasi yang bisa digunakan. Contoh dari tampilan menu ini
menu yang diakses oleh pelayan dengan menggunakan mobile. Pada tampilan ini, pelayan tinggal mengklik salah satu dari menu yang ada dan sistem akan menampilkan inputan banyaknya pesanan. Dan selanjutnya ada bagian daftar order. Pelayan dapat melihat data menu pesanan konsumen dan data pesanan tersebut dapat dibatalkan dengan cara mengklik ikon hapus. Jika data sudah benar, maka pelayan mengisikan nomor meja dan mengklik tombol send. Setelah tombol send diklik, maka data tersebut akan tampil di layar monitor bagian dapur. Selanjutnya ada daftar pesanan belum diproses. Pesanan belum diproses adalah daftar pesanan yang akan dikerjakan oleh bagian dapur. Jika pesanan sudah dikerjakan, maka tinggal diklik ikon print dan data akan ditampilkan pada komputer kasir. Dan yang terakhir ada daftar pesanan belum dibayar. Adalah tampilan informasi pesan konsumen yang belum dilakukan pembayaran. Ketika konsumen ingin membayar pesanan, maka kasir tinggal mengklik ikon printer dan sistem akan memproses pembayarannya. Dan di bab terakhir ada saran dan kesimpulan dari kelompok kami. Saran dari kelompok kami yaitu sistem pemesanan makan dan minuman berbasis mobile sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan cara memberikan akses kepada konsumen untuk melakukan pengisian data sendiri. Agar ini dapat terwujud, maka diperlukan penambahan fitur untuk konsumen bisa masuk ke sistem sehingga konsumen dapat mengelola pesanan tersendiri. Dan kesimpulan dari kelompok kami ada dua. Yang pertama yaitu sistem pemesanan makan dan minuman berbasis mobile telah berhasil dibangun dengan mengacu kepada kebutuhan bagi pihak restoran. Sistem ini memerlukan 3 komputer desktop, minimal 1 tablet tergantung dari banyaknya pelayan, dan 1 perangkat wireless. Yang kedua yaitu menghubungkan perangkat tabel dengan database. Pengaplikasian sistem ini sangat membantu dalam mempermudah pengelolaan pesanan konsumen, di mana di antara pelayan, bagian dapur, dan kasir saling terkoneksi sehingga pada saat pelayan menginputkan data pesanan menggunakan tabel, maka data pesanan tersebut akan langsung diterima oleh bagian dapur. Ketika bagian dapur melakukan proses terhadap pesanan, maka data tersebut akan langsung terkirim ke bagian kasir. Dengan demikian, proses pengelolaan pesanan mulai dari menerima pesanan dari konsumen sampai kepada bagian kasir dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan tentunya membuat konsumen merasa nyaman karena dapat terlayani dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.